Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sesepuh, alhamdulillah sesepuh malam ini kita dapat hadir bertemu silaturahmi. Insyaallah malam ini akan mendapatkan keberkahan. Amin. Amin. Salam dan salam kesilakan dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua sampai akhir hayat. Amin. Bapak-bapak sesepuh, izin saya memanggil bapak-bapak sesepuh. Tidak ada maksud lain, tidak. Itu saking saya menghargai bapak-bapak. Tidak pernah mati warisan. Bapak SD jadi yang seperti yang kami sampaikan beberapa hari yang waktu Medianto pesan kami ingin bertemu langsung karena selama itu mungkin kesibukan atau memang waktu yang belum mengizinkan untuk bertemu. Karena yang alhamdulillah beliau segitu ya, bapak-bapak ikut punya kegiatan. Diam-diam ini Pak Abu ini sampai Jawa nih panggilan buat tubi-tubi. Iya Pak. Iya gini. Ini ada itu beri kan? Jadi sangat bersyukur hari ini bisa terwujud. Sebenarnya yang bisa ajang itu mau wajib ketua BKN, Pak Mantan RW 0P, Pak Mantan RT 06, tetapi mungkin waktu yang belum tepat. Tapi mereka tadi salam, saya sampaikan, intinya Pak Dedi berpesan ingin ketemu dan sekalian minta doa restu. Karena insya Allah beliau di tahun 2024 seperti perjuangan kita yang lalu. Siap. Cuma agak beda sedikit perjuangan sekali kok punya target. Wah, enggak malu. Amin. Ini malah pendamping pegang palu gitu kan. Pegang palu. Jadi dalam masalah ini kita agak ikut dikit apa? Agak santai ya, kita buka aja. Jadi mungkin tidak perlu nak formal ya. Dan ukurannya jeleknya jadi pesan memang nak ngobrolnya bukan hanya untuk soal politik kok, tapi soal silaturahmi kok. Mudah-mudahan panjang umur, banyak rezeki, amin. Dalam pekerjaan bisa dilancarkan, amin. Mungkin itu benar menyambung itu. Kalau memang saya khususnya untuk menyampaikan ke kawan-kawan atau apa sih. Mungkin itu aja deh, Pak Abu, Pak Zainal. Berharap dukungan, doa, restu, dan ajak kawan-kawan lainnya. Mungkin saja. Bila kurang saya minta maaf, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak sudah memenuhi undangan apa namanya Pak RT Tamrin Tempo dulu. Nampak 2 periode. Pak Firdaus, Pepen, Renal, Ustaz Abu Fikri, Mas Budi. Alhamdulillah malam ini kita bisa jumpa di sini. Ada Pak Harja ya, kita undang juga ya. Tapi tadi dia pamit karena cucunya barusan datang dari tempat jauh. Dia lagi bergelut dengan cucunya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kami ini ingin menyampaikan permohonan doanya, kemudian juga menyampaikan dengan resmi bahwa saya itu kembali maju ke DPRD Kota Bengkulu. Nah, kalau dulu nomor urut kita nomor urut 2, sekarang nomor urut kita nomor urut 1. Partainya partai mana Pak? Masih partai lama. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saya banyak belajar, Pak. Saya banyak belajar dari pengalaman 5 tahun yang lalu. Ya kan? Apa pelajarannya? Suara kita di Rawamakmur itu ada sekitar 400 dengan kita. Total suara kita itu ada 2.200.
Artinya posisi suara ini nyebar kemana-mana, banyak tempat. Karena dia menyebar di banyak tempat, maka pembangunan yang kita lakukan juga menyebar ke depan. Itulah kemudian ada pembangunan di Rawamangun, baik lampu maupun jalan gitu ya. Tapi itu tidak begitu nampak. Karena masalahnya ternyata banyak. Contoh aja di RT 13, RT 17 misalnya kan ya. Itu masih ada yang tanah merah. Itu kemudian kemarin kami utamakan dulu itu. Karena itu sudah bertahun, Pak. Yang di belakang-belakang itu. Dulu kan nggak ada permukiman, nggak ada perumahan. Sekarang lah banyak tuh, ya kan? Nah? Yang dia setiap pagi berangkat ke Pekan, kan? Nah? Aku tengok kayaknya ini mereka ini rata-rata pindahan dari belakang pondok. Pasar Minggu. Jadi akhirnya ya berdomisili di situ. Nah, infrastrukturnya kita bikin. Ada kayak apa misalnya ngasih tahu bahwa tempat kita tuh Pak Dedi itu kayaknya perlu di semen lagi. Pak beliau nih depan rumah beliau tuh, dia bilang, dah, sabar dah. Karena ini memang kita dengan budget yang dana yang sedikit ini kita lagi memastikan. Makanya kemarin Mas Budi misalnya di RT-nya 14 nih, itu sudah berapa tahun itu Mas yang jalan itu Mas, nggak sudah hampir 5 lebih ya, 10 tahunan ya? 10 tahun Pak, 10 tahunan. Akhirnya kemarin kita komik mulus Gang Repaja namanya, Rejang Padang Jawa. Kemudian tempat Pak Firdaus, kalau Pak Firdaus masih ingat, Pak Firdaus itu amal jariah Pak Firdaus. Waktu beliau ini masih ketua RT pada waktu itu, beliau memperjuangkan ada beberapa kakak di wilayah itu yang rasanya mungkin lebih 30 tahun itu ya, tidak diapu-apukan. Sekarang di situ sudah mulus, kira-kira itu. Nah, kedua tempat udah sebetulnya kemarin itu kita ikut mungkin melebarkan jalan di Marmati 5 itu. Alam. Kapir. Siga. Lagi ini, lagi ngumpul. Siga malam. Lanjut. Ya. Ini melanjutkan cerita tempo dulu. Ya. Itu dengan Pak Firdaus itu kebetulan atau janjian berdua? Hah? Kami kebetulan jalan. Oh, siap. Izin kami lanjut nih ya. Jadi akhirnya kita melebarkan jalan Merpati 5 dari depan Enggano itu sampai ke kantor lurah lewat gitu. Nah, itu dalam rangka agar Pak ini agak lemak bawa galon tuh kan. Gitu. Nah, kemudian di Gang Sulaiman juga kita masukkan. Itu yang sebetulnya untuk publik, untuk masyarakat umum. Di samping masang-masang lampu, walaupun lampu itu juga masih kurang. Nah, jadi dari situ kita belajar. Ternyata memang pembangunan selama ini, saya kan nggak mungkin meninggalkan Beringin Raya. Ada hotmix, ada jalan di situ. Nggak mungkin meninggalkan Kandang Lima, Pematang Gubernur. Ada jalan, ada hotmix, ada lampu. Dan tempat-tempat yang lain. Nah, sekarang itu kita mencoba, mungkin nggak Rawamakmur itu kita jadikan basis. Saya tinggal di Rawamakmur, ya kan? Kita ini sering ketemu sebetulnya di suka, duka, pengajian, antara anak sekolah, kira-kira gitu kan? Nah, kenapa tidak kemudian kita mencoba untuk memperbanyak suara itu di Rawamakmur? Bahasanya Rawamakmur kita jadikan lumbung suara. Kalau kemarin itu udah Firdaus itu misalnya angkanya di angka 400, kenapa tidak kita pasang target 1.500 atau 1.000? Karena juga dulu kita nggak begitu menggarap semua RT. Nah, sekarang tuh kami mencoba untuk full di Rawamakmur. Kira-kira begitu. Nah, jadi makanya pada malam hari ini saya menyampaikan informasi tentang kami maju kembali. Kemudian minta tolong doanya agar Allah mudahkan. Kalau Allah mudahkan, insya Allah perjuangan kita berhasil. Dan tentu kalau ini agendanya besar, kami minta tolong kepada kita yang hadir di sini untuk membantu menghubungi keluarga inti, menghubungi di sana, ya kan, tetangga kanan kiri depan belakang. Syukur-syukur kalau misalnya sudah ada
apa namanya kira-kira siapa yang akan kita ajak, misalnya nanti komunikasi dengan KPPR kan kira-kira gitu, dan ada pengembangan keluar nggak jadi masalah. Yang penting kita bisa menggaransi, misal kata ada Firdaus, ada kawan kita di Beringin Raya itu, kawan bangsa Manggale, kenapa tidak? Yang penting akrab. Atau apa misalnya, Ded kemarin itu ada yang nikah kita bantu, ayah dia nikah, kita nikahkan juga misalnya, orangnya nikah nang limun ya Pak, gitu terima. Pastilah dia terima kasih banyak, kira-kira gitu. Mas Budi juga dengan jaringannya, Pak apa namanya Ustadz juga katanya gitu, kira-kira begitu. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga, saya tahu bahwa di dalam kita ini ada juga yang maju, ya kan? Dari dulu aja begitu kan, si A maju si B. Sebetulnya kalau kami yang bertanya dengan mereka itu kan kurang tepat. Cuman kita bisa petakan. Sebetulnya setiap partai itu punya jagoan. Tinggal kita kemudian memetakan apakah orang yang maju di wilayah kita ini itu sebetulnya punya target menang, dimenangkan oleh partai, atau sebetulnya dia ini tanda kutip gitu ya, hanya diambil oleh partai untuk nambahi suara di atas, kira-kira gitu. Nah, jadi mungkin itu yang bisa kita jelaskan. Ya kalau misalnya ada garansi dari dia bahwa dia super serius, enak juga kita kan, suara nggak sia-sia. Tapi kalau misalnya dia ini memang berjuang sendiri, partai memang bukan dia target yang dijadikan, ya menurut aku suara itu daripada sia-sia, enak kita fokuskan ke kita. Tapi kalau saya yang menyampaikan ini kan nggak mungkin, kan kira-kira begitu. Biarlah masyarakat yang mikir. Nah yang berikutnya, mulai hari ini, sebetulnya mulai dari kemarin, artinya mulai dari hari ini dan ke depan, kita itu udah punya program. Ini barusan tuh, saya tadi megang HP itu, megang HP, 850 kali 2, berarti berapa tidak? 8 kali, berapa? 1.700.000. Barusan tadi WA, Pak Dedi, kami tidak nebus anak di rumah sakit, nunggak 1.700.000. Saya tadi itu set, alhamdulillah langsung gratis BPJS-nya. Akhirnya dia nggak bayar. Nah itu namanya program andalan kita. Karena saya di DPRD itu ngetok palu itu memang mengalokasikan, menyiapkan dana untuk BPJS itu. Jadi saya kalau nggak kita manfaatkan. Makanya kemudian di beberapa tempat tuh kalau misalnya belum kita bantu dalam bentuk yang lain, kita bantu BPJS-nya. Dan BPJS ini nggak semua anggota DPR bisa mengakses. Karena BPJS ini harus diperjuangkan, kan gitu. Harus diperjuangkan. Jadi BPJS ini memang harus diperjuangkan. Artinya kita ada banyak relawan-relawan yang kita kerahkan untuk melakukan backup. Makanya dia cepat, kira-kira gitu. Cepat kita selesai. Nah mungkin itu ya beberapa penyampaian informasi. Yo, semoga saja informasi yang saya sampaikan tadi itu bisa memperkuat. Kalau misalnya ada keluarga kita, ada teman kita, ada kawan kita yang butuh program-program itu ya kita bantu, kira-kira gitu. Mungkin itu dah segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kayaknya hidangnya udah sampai. Enggak. Kita buka lagi. Ya. Kan lupa tempat silaturahmi ya. Kita udah dari satu soto. Masih soto kan dong. Tiba-tiba. Banyak perjuangan. Oke, thank you. Hari ini kami bersama-sama ada Pak Firdaus, Pak Pepen, Pak Mas Zainal, Pak Tampil Seniago, dan kita semua, dan ada calon kita, Pak Nidianto. Bawa Kita tak terasa 5 tahun sudah jalan. Kebetulan kita di TH ya. Wah, alhamdulillah. Hari ini kita ketemu di sini. Insya Allah semoga kita bisa berjuang. Dan kita Bapak Nidianto. Bisa Pak. Itu semua berdoa Allah ridho sehingga Allah mudahkan perjuangan. Amin.